Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kaifa halukum? Bi khair, walhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, naltaqi marratan ukhra عبر زوم لتعلم البلاغة. لذلك هيا نبدأ درسنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن Bismillah. الرحيم. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, malam ini kita melanjutkan masih dalam materi ilmu ma'ani. Kita masuk pada pembahasan mengenai qasar. Dan sebelum masuk pada materi, saya ingin menjawab pertanyaan yang beberapa hari yang lalu disampaikan oleh salah satu teman kita. Saya lupa ya, apakah Ustadz, apa ya kemarin? Ustadz Faiz atau siapa ya? Hmm, Tentang apa perbedaan qasar dan hasr. Mal farq bainal hasri wal qasri. Ternyata keduanya ini adalah istilah yang mustalahani mutaradifani. Keduanya ini adalah kata yang mengandung makna yang sama. Jadi ini adalah muradif atau sinonim ya. Hasr dan qasr itu sama. Yang merujuk pada sebuah uslub yang di situ takhsisu amrin bi akhar bi tariqin makhsusin. Al-qasru awil hasru adalah takhsisu amrin bi akhar bi tariqin makhsusin. Mengkhususkan sesuatu dari yang lainnya dengan menggunakan cara-cara atau pola-pola tertentu. Contohnya, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini seperti contoh yang kita bahas beberapa waktu lalu juga, di mana ada nafi bertemu dengan istitsna, negatif bertemu dengan negatif. Maka hasilnya adalah qasr atau mengkhususkan sesuatu ini jadinya plus ya, atau menetapkan sesuatu ini hanya pada sesuatu yang tertentu. Qasru tadi mengkhususkan. Tiadalah kehidupan di dunia ini kecuali perhiasan yang menipu daya. Jadi, kehidupan di dunia adalah atau hanyalah perhiasan yang menipu daya. Rukun qasar atau komponen yang harus ada di dalam uslub qasar ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah maksur. Bisa berbentuk sifat atau bisa juga berbentuk mausuf. Kalau sifat berarti ya isim sifat ya yang mengandung makna sifat. Ada misalnya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah atau isim tafdil. Sedangkan mausuf tentunya bisa berupa isim secara umum. Misalnya isim alam bisa atau isim ya pada umumnya ya tidak terbatas isim jamid dan lain sebagainya. Yang kedua adalah maksur alaih. Oh ya, maksur ini adalah sesuatu yang dikhususkan. Sesuatu yang menjadi objek dalam pengkhususan ini. Maksudnya apa yang dikhususkan? Jadi maksur ini bisa ditemukan dengan pertanyaan apa yang dikhususkan. Hmm. Yang kedua ada maksur alaih. Bisa berbentuk sifat juga atau mausuf. Nanti tergantung pola koser atau hasarnya tadi ya. Maksur alaih ini bisa em, di
cari dengan pertanyaan maksur alaih. Misalnya ya, dikhususkan dengan atau pada apa? Dikhususkan dengan apa? Itu maksur alaih. Dikhususkan pada sesuatu itu namanya maksur alaih. Kalau maksur anhu ini sesuatu yang berada di luar yang dikecualikan. Artinya pengecualian itu kan misalnya ada sebuah kelompok, kemudian ada yang dikeluarkan dari situ, itu kan yang dikhususkan tadi namanya maksur, sisanya ini namanya maksur anhu, atau sesuatu yang tidak diikutkan dalam hukumnya ini. Jadi ya pertanyaannya dari apa? Dari apa sesuatu itu dikhususkan? Yang terakhir adalah adatul qasri atau cara-cara atau adat ya, entah itu huruf, entah itu isim yang digunakan untuk mengkhususkan. Ustazah, apa yang ketiga tadi? Yang ke pengecualian ya? Eh, Afwan. Yang ketiga dari ini rukun-rukunnya. Yang kedua apa nih, Ustazah? Yang kedua? Alhamdulillah, Yang nah ingat yang maksur yang alaih. yang kedua maksur alaih. Sesuatu tadi yang maksur itu yang dikhususkan itu dikhususkan dengan apa? Artinya dengan sifat apa atau pada siapa atau pada apa itu maksur alaih. Intinya apa ya? Misal kayak hukum atau ketetapan apa nih yang dipakai pada atau oleh maksurnya. Misalnya di contoh yang tadi ya, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maksurnya adalah apa nih yang dikhususkan di sini? Atau subjeknya atau musnad ilahnya apa di sini? Yaitu Ya tuh. Wa mal al-hayatud hayatud dunya. dunya. Al-hayatud Hayatud dunya. dunya. Kehidupan di dunia ini kan yang menjadi inti pembahasan atau tokoh utamanya begitu. Nah, sekarang untuk mencari maksud alih dikhususkan dengan apa nih atau disifati dengan apa, ditetapkan Mata seperti apa? ulur. Ya, mata ulurur ini adalah maksur Ulur. alaih. Alif. Nah, kehidupan di dunia itu disifati hanya dengan satu sifat yaitu berupa mata al-ghurur sebagai perhiasan yang menipu daya. Maksur anhunya adalah sesuatu di luar maksur alaih. Jadi, misal kehidupan di dunia itu kan sebenarnya ya tidak hanya berupa perhiasan yang menipu daya. Kehidupan di dunia juga bisa menjadi mazraatul akhirah kan, dunia mazraatul akhirah. Itu juga bisa, tapi itu dikeluarkan, nggak diikutkan dalam hukum ini. Jadi sesuatu di luar maksur alaih itu adalah maksur anhu. Yang nggak dipakai di situ apa? Nah, itu. Adatul qasrnya adalah ma, nafi, dan ilah. Nafi bertemu dengan istitsna. Ustazah, Dan kalau la ilaha illallah itu termasuk konteks ini enggak, Ustazah? iya, betul. Sama dengan yang ini. Karena kan takhsisu apa ya, ma'budin mengkhususkan Tuhan yang berhak disembah hanya pada Allah Ta'ala. Iya. Masuk. Allah. Adawatnya juga sama. Nafi bertemu dengan istitsna. Kita lanjutkan bentuk atau pola-pola uslub qasar. Caranya ada tiga. Yang pertama adalah menggunakan adawatul qasri. Ini yang menggunakan huruf atau isim dan sebagainya. Menggunakan kata yang menunjukkan atau bisa.
em, mengarah pada qasr. Yang pertama tadi, pola yang sudah kita temukan yaitu nafi dan istitsna. Nah, ini ada cara untuk mengetahui maksur alaihnya, yaitu yang jatuh setelah istitsna. Yang jatuh setelah adawatul istitsna. Jadi, contoh misalnya, ma zaidun illa alimun. Sama kayak yang tadi ya. Yang jatuh setelah nafi ini sebagai apa? Maksur atau maksur alaih? Maksur. Maksur. Maksur maksur Yang alaih. jatuh setelah istitsna baru maksur Maksur Maksur. alaih. alaih. Maksur. Nah, maksur. Nah, yang jatuh setelah nafi itu maksur, yang jatuh setelah istisna itu maksur alaih. Maksur alaih. Alaih. Adatnya adalah nafi dan istisna. Selain Bisa. manafi juga ada Ada. ya, Apa? yang lain yang pokoknya menunjukkan nafi. Misalnya in in hiya illa eh, in hiya illa zikrun ya, zikrun lil alamin. Mohon bisa dikoreksi nanti kalau saya salah. In hiya. Pada ini adalah in ini nafi bertemu juga dengan ilah. Jadi tidak terbatas pada manafi saja. Tapi semua semua adawat yang mengandung in itu bisa digunakan sebagai adawatul qasr. Berarti harus ada dua-duanya saja ya. Iya, harus. Kayak contoh itu yang wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Masuk nggak? Iya, betul juga. Wa ma khalaqtul jinna. Ada Wal manafi in. diikuti Nah, dengan khalaqtul jinna. Berarti nanti diambil ini. Misalnya tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Illa liya'budun. nah, illa buduni ya bukan nah nah, liyak buduni. Kenapa liyak buduni? ada li Ya, ini kan artinya. fiilnya kan Apa mansub ya. harfulistisnya? Ya, ya. Nunnya itu bukan nun tanda rofa tapi nun wikoyah yang ya mutakalimnya dibuang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apa maksurnya di sini di ayat ini? Khalaqtul jinna. Iya, kita ambil caranya kita ambil masdarnya yaitu khalqul jinni wal Nah, insi. Penciptaan jin dan manusia itu dikhususkan dengan apa? Dengan liyak liya'budun. budu, liyak budun artinya li'illatin atau liqastil ibadah untuk tujuan menyembah Allah Ta'ala. Secara lafal itu tadi ya. Khalaqatul jinna itu maksud alihnya adalah liya'budun. Li Ustazah, Nah, untuk huruf nafinya itu apa saja Ustazah sama huruf istisna? nafinya yang umum ya, yang umum itu ya ma, in, nafi, kadang juga ada man nafiyah itu juga ada. Ketemu ilah. Yang banyak dipakai itu ilah. Itu sih. Mungkin Sebenarnya kalau kita contohnya bahas tentang apa saja huruf nafi itu banyak sekali. Apa saja adatul istitsna itu banyak. Cuman yang sering dipakai di dalam adawatul qasr itu adalah ma, man, dan in. Itu yang banyak di Al-Quran. In hiya illa dzikrul alamin. Man itu apa ya? Ada di Al-Quran juga. Tiga itu apa sih yang dituliskan paling. saja Ustazah? Gimana? Biar dituliskan saja. Ma, man, dan in. Ini yang istisna. Yang nafi dong. Yang nafi yang istisnanya. Istitsnanya pakai ilah. Hmm. Istitsna Illa. yang pakai goiru itu enggak ya. Istisna itu cuma ada berapa huruf Ustazah? Kalau istitsna banyak sebenarnya, tapi nanti pembahasannya ya di istitsna ya. Tapi kalau kita bahas adawatul qasr ini yang dipakai yang seringnya adalah Cuma ilah. ilah. Iya. Illa.
Iya. Nanti kalau saya sebutkan semua istitsna malah jadi bingung nyari contohnya karena nggak ditemukan. Oh iya. Iya Ustazah. Kita lanjutkan. Yang kedua Soal, adalah Ustazah, soal. hubung. Nah, Oh, maksur anhu itu wajib ada atau tidak ya? maksur Itu anhu kan yang itu, dicontoh ma Zaidun nah, Kalimun. maksur anhu ini sebenarnya adalah pemahaman kita, ya. Kalau di dalam kalimatnya itu tidak selalu disebutkan, tidak juga wajib atau harus disebutkan. Itu adalah ya ini apa namanya pemahaman kita lah begitu. Karena kalau kaitannya dengan ilah ini ya, itu ya apa namanya yang sebelum ilah, maksudnya istitsna itu kan mustatsna, ada mustatsna minhu kan. Nah, ibaratnya maksur anhu itu kayak mustatsna minhu. Mustatsna minhu kan kadang kala disebutkan, kadang juga tidak kan. Misalnya qomal qaumu illa zaidan itu disebutkan, tapi seringkali juga tidak disebutkan. Nah, itu. Kalau misalnya harus menganalisis ya kita bisa mencari maksur anhu itu dengan tadi ya mengira-ngira atau penakdiran saja, tapi juga tidak ini sih, tidak menjadi apa ya pertanyaan yang utama gitu. Bisa diterima jawabannya? Bisa, jazakallah. Jazakillah. Jazakumullah. Selanjutnya adalah innama. Adawatul qasr yang berikutnya adalah innama. Innama ini berasal dari inna. Inna yang amil nawasih itu ya. Tansibul ismi wa tarfa'ul khabar. Yang bertemu dengan ma. Ada yang tahu nama ma ini ma apa? Maul kafah. Ma? Maul kafah. Ma'ul kafah. Naam. Hanafi. Bukan, bukan ma nafi ya. Ini tidak Makafa bermakna nafi. Ma, yang menghilangkan idah, apa kaf. nama Nah, ini yang menghilangkan itu dari kata kafah ini loh, mencegah. Mazaidah dia itu sudah tambahan, tapi kafah mencegah inna untuk beramal seperti biasanya. Harusnya kan dia tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Tapi ketika sudah dimasuki ma, ini mazaidah kafah, dia tidak lagi tidak bisa beramal. beramal pada isim, menjadikan isim dan khobarnya, serta juga tidak dikhususkan untuk jumlah ismiyah. Dia bisa juga masuk pada jumlah fi'liyah. Seperti contoh di sini, innama harrama. Harrama kan fi'il ya, padahal seharusnya kan inna itu ya masuknya pada jumlah ismiyah. Karena sudah ada ma zaidah kafah, dia tidak lagi khusus untuk jumlah ismiyah. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal Kok khinzir. enggak kedengeran Ustazah suaranya? Yang lain bisa mendengar? Sudah, Kalau sekarang sudah. Bagus, Ana Ustazah. bisa. Bisa, bagus dari sini jelas. Wadih. Loading ya? Sudah Ustazah, sudah kedengaran. Wadih, jelas. Oh, Wabi. Oke, sebentar. Kita lanjutkan tadi ya. Innama. Nah, ini maksur alihnya wajib diakhirkan. Yang jatuh setelah innama itu maksur alihnya itu diakhirkan. Ini, ya Allah. Ini di contoh ini ya, mana maksurnya, mana maksur alihnya.
itu yang jatuh setelah innama, maksur alihnya itu diakhirkan. Ini dalam ayat ini kira-kira menjelaskan apa? Innama harrama alaikum. Allah mengharamkan kepada Mengharamkan bagimu kalian. Apa bangkai, yang diharamkan? darah, Bangkai, daging, darah, daging, daging babi, babi, dan binatang hewan yang yang ketika Yang disembelih disembelih bukan karena Allah. disembelih bukan karena Allah. Jadi Hmm. apa di sini maksudnya? Yang dikhususkan apanya? Diharamkannya. Diharamkannya, ayat tahrim, ya. Diharamkannya itu khusus untuk apa? Itu maksud alih. Berarti khusus pada Bangkai, Darah, daging, Lahwat dam walah darah, daging, walahmul khinzir. sesembelian bukan karena Allah. betul sekali. Ini maksud alihnya. Tahrimnya ini, diharamkannya ini dikhususkan pada bangkai, darah, daging Babi. babi, dan hewan yang disembelih bukan karena Allah. Jadi itu yang dimaksud diakhirkan ya, yang jatuh di akhir setelah disebutkan maksurnya. Ada contoh lagi, misalnya innama ilmuha indallah. Mana maksurnya, mana maksur alihnya? ilmu. Ilmu Ilmu. ini maksur, maksur Maksudnya alih. ilmu Maksur alaih. Allah Alihnya Indallah, sendiri. maksur alih. yang dari Allah. Allah. Bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu, apa yang dikhususkan? Pengetahuan tentang hari kiamat dikhususkan pada siapa? Pada indallah, pada Allah Ya saja. Allah. Kalau maksur anhunya berarti siapa? Hmm. Allah. Yes. Bukan Allah ini maksur alaih ya. Oh, Maksur iya. anhunya berarti Pengetahuan selain hari kiamat. maksur Hari anhu kiamat. itu mengecualikan yang maksur alaih. Jadi selain Allah itu tidak Allah. mengetahui. Selain Allahnya ya. Hmm. Maksud Oh iya. anhu itu Kiamat itu tiada sesuatu yang tahu Kecuali pada Allah di situ juga. maksur alaih. Kalau innama a'malu binniyat Ustazah? Bagaimana? Innama a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu juga sama. Apa Gimana yang namanya? dikhususkan yang menjadi subjek di situ adalah Amal. al-a'mal. Dikhususkan, Al-a'mal. ditaksis dengan apa? Dengan Biniat. niat. Niyat. Innamal a'malu binniyati. Sejatinya amal itu ya binniyati dikhususkan atau intinya ada pada niat. Hmm. Nastamir. Samir, Ustazah. Yang ketiga ada huruf ataf khusus untuk la, la ataf ya, Baru bal dan lakin. laki. Ini perlu diperhatikan la huruf ataf ya, yang artinya adalah eh, yang mengatafkan, bukan yang nafi. Ya. Untuk membuat qasar dengan huruf la harus dalam bentuk isbat atau musbat. Dan apabila dengan huruf bal dan lakin harus didahului nafi atau nahi. Musbat ini adalah kalimat yang tidak mengandung atau tidak didahului nafi. Jadi isbat atau musbat ini ya ibaratnya kalimat positif. Kalau nafi atau nahi ini ada kalimat negatif. Negatif. Nah, kalau menggunakan la atau harus berupa kalimat positif. Tidak boleh ada nafinya. Kalau yang lakin dan bal justru harus berupa kalimat negatif. Harus ada nafi atau nahi. Contohnya, al-ardu mutaharrikatun, la sabitatun. Bumi itu bergerak, bukan diam. Mana maksurnya? Maksudnya Al-ardu. Al-ardu Tahari. maksur. Oh, al-ardu. Apa? Kan apa yang dikhususkan? Apa yang dibahas? Yaitu bumi. bumi. Iya.
Dikhususkan atau disifati atau apa namanya disifati dengan apa? Ditetapkan sebagai Maksud. Gerak. mana? Sifat yang dipakai sama ardu itu apa? Bergerak. Ya, Tidak bergerak. Mutaharrikah ini alaih. Maksud alaih. Maksud alaih. Nah, sekarang masih ada satu kata lagi. Sabitatun ini berarti Maksud anhu. maksur anhu. Maksur anhu itu ya yang nggak dipakai. Kayak yang tadi misalnya innama ilmuha indallah. Pengetahuan itu hanya ada di sisi Allah. Jadi selain Allah itu namanya maksur anhu karena nggak dipakai kan. Ini juga sama. Yang dipakai itu mutaharrikah. Maksur alaih, maksur anhunya sabitah. Apa diam. Itu kan nggak dipakai. Kemudian adawatul qasrinya adalah la. Ya. Tidak Nah, apa. ini nanti kebalikan sama yang di bawahnya. Coba fokus pada maknanya nanti ya. Mal ardu sabitatan bal mutaharrikatan ini ya, karena bal itu huruf ataf. Mal ardu, jadi maksurnya adalah lafal Al-ardu. al ardu, Mutaharrik. maksur alaihnya Mutaharrik. mutaharrikah atau sabitah? Sabitah. Sabita. Sabitah atau mutaharrikah? Sabitah maf'ul alaih. Nah, ini yang perlu diperhatikan tadi ya maknanya. Kan ini di awal ini sudah ada contoh dan ini kan eh pakem ya. Bumi itu kan bergerak, tidak diam. Nah, jadi di contoh kedua ini juga masih mengandung makna yang sama. Bumi itu bergerak atau diam? Bergerak. Bergerak. Mutaharrik. Tidaklah bumi itu diam, tapi melainkan Bergerak. bergerak. Jadi sifat yang dipakai di sini adalah Bergerak. bergerak. Yang dipakai, yang ditetapkan pada bumi itu ya sifat bergerak. Bergerak. Karena ini loh ada nafi, tidaklah bumi itu diam. Bumi itu nggak diam. Nah, berarti diam kan nggak dipakai. Bal mutaharrikatan. Tapi bergerak. Jadi yang dipakai adalah mutaharrika. Makanya tadi saya bilang fokus pada maknanya. Maksur alaihnya itu di belakang. Iya. Baru maksur anhunya itu lafal Sabitah. sabita. Oh, sorry. Jadi ini kebalikan maknanya itu. Kalau pakai huruf atau la, maksur alaihnya itu yang sebelum la. Tapi kalau pakai bal dan lakin, maksur alaihnya setelah huruf atofnya. Setelah bal atau setelah ya, lakin. Nah, niki ini. Lihat contoh yang terakhir. Mal fakhru bin nasabi. Tidaklah kebanggaan itu dengan keturunan. Akan tetapi, lakin bil ilmi akan tetapi dengan pengetahuan. Jadi maksudnya di sini adalah lafal Al-fakhru. al-fakhru. Bin Maksur Maksurnya alaihnya Oh, bangga. Bil ilmi. Bil bil ilmi. ilmi, iya. Bil Karena ilmi. kebanggaan itu ya dengan ilmu. Nah, ini kita dibantu juga dengan memahami maknanya. Baru maksur anhunya adalah Bin nasbi. Nasabi. nasabi. Bal. Bin nasabi. Bisabi. Ini maksur Binasabi. anhu. Karena ini nggak dipakai. Yang dipakai itu bil ilmi, maksur alaih. Adawatul kasrinya adalah Lakin. ini tadi. Manya. Apa Ustazah? Ma-nya itu ya sebagai pembantu ya, pemeran pembantu di situ. Karena tadi kan harus didahului nafi dan nahi. Ustazah, ini sih masih agak bingung. Coba mau nanya ini. Nah, Tapi nyanyi pakai contoh. boleh. Dari contoh ini apakah sudah benar atau salah? Ana zakiyun la ghabiyun. Mal ana mal ana ghabiyun bal zakiyun. Dua, gimana itu? Ana Ini zakiyun la ghabiyun, terus mal ana ghabiyun bal zakiyun.
Silakan teman-teman. Kita analisis ana dzakiyun la ghabiyun. Mana maksurnya? Maksudnya Zakiyun. Maksurnya Maksurnya apa yang Zakiyun. disifati? Apa yang dibahas? disifati Ana. ana. Ana kan ya. Kita bicara tentang siapa sih? Tentang ana. Ana. Nah, Ana. sifat yang dipakai apa? Itu maksur alihnya, Zakiyun. yaitu Zakiyun. zakiyun. Saya itu cerdas. Maksur anunya Robiyun. Ya, paling ghabiyun. Maksur alih Ghabiyun. itu yang dipakai. Maksur anu yang nggak dipakai. Ada tul berarti aslinya. lah Nah, yang Bal. berarti Olah. gak bisa, memang tergantung ini ya. Kalau kayak yang atof nih memang tergantung sifat lisan tapi gitu ya. polanya Kalau tetap sama kok. Tadi ya, yang sebelum kalau pakai huruf atau la, maksur alihnya itu sebelum la. Kalau pakai huruf atau yang bal atau lakin itu maksur alihnya setelah bal atau lakin. Polanya akan sama. ya, ya masih Cuman sama. kita dibantu dengan maknanya itu tadi loh. Misal ini dibalik, ana wabiyun la dzakiyun. Berarti ya maksur alihnya Yun. Iya, gitu ya. memang Contoh yang kedua, ma ana wabiyun bal dzakiyun. Maksurnya adalah maksurnya ana. masih ana. Maksur alihnya Zakiyun. dzakiyun. Maksur Zakiyun. alihnya Ghabiyun. Bal yang baru yang atau 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 misalnya ya, coba kita buat yang nahi. La takum bal ijlis. Maksurnya apa di sini? takumu. Takum. Takum. Terus maksur alihnya apa? Maksur anunya apa? Anak ada di sini semuanya, Sal. nya ijilis. Kalau maksur Kita berbicara tentang apa ini? La takum bal ijlis. la Subjeknya Kamu. atau Aku ana. ana? Anta. Ana atau anta? Anta. Anta, karena kan ini fi'il nahi dan fi'il amar. Fa'ilnya kan anta. Anta al-muqaddar. Anta al-muqaddar. Yang ada di ini la takum. Maksurnya itu anta. Maksur alihnya Takum. 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 Ijlis. Takum atau ijlis? Ijlis. Ijlis. Karena kan Ijlis, nggak ya. boleh berdiri. Disuruh untuk duduk. Maksudnya Ini maksur alihnya. ya maksurnya enggak. Oh ya. Entah. Alihnya ijlis karena yang disuruh, yang dipakai, yang dituntut adalah julusnya, disuruh duduk. Kamu disuruh duduk, jangan berdiri. Berarti kan berdiri itu nggak dipakai. Berarti la takum ini adalah maksur Anhu. 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 Adawatul qasrnya adalah Bal. Bal. mafhum. Satu lagi Ustazah. Nah, contoh lain maksudnya Ya, contoh lain. Iya. yang contohnya. nafi atau nahi. Yang kayak gini-gini tadi barusan.
Sama. Keren itu. Yang Lakumal Idris. Ini enggak Misalnya, tanya. sebentar. Nggak cukup. La tabi'u al-fawakih, lakin bi'u as-samak. Maksurnya dulu kita cari. Kita bicara tentang siapa Antum. ini subjeknya. Antum. 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 Lebih. Antum. Nah, tepatnya Antum. adalah ini wawu jamak. Ya. Failnya di sini kan wawu jamak atau kembalinya ke antum. Kemudian maksurnya, Maksurnya maksur alaih, maksud saya maksur alaih yang dipakai di sini apa? Bi'u as-samak. Gimana? Berarti yang dipakai itu adalah bai'us sama, menjual apa? Ikan. 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 Yang tidak dipakai adalah bai'ul Nabi. Fawakih. bai'ul fawakih. Ih. Namanya maksur An. anhu. Iya. Anhu. Jangan Berarti ini menjadi antum perubahan, antum tapi muqaddar juga juga ya, Ustaz? bagaimana? Antum muqaddar juga berarti di sini. Bukan muqaddar ini wawu jamak. Oh, jamaah. Berarti gimana itu? Ya I'rab, al-maksuru huwa wawul jamaah. i'rabnya bagaimana di sini? La tabi'u tabi'u. Kalau i'rab ya nahwu ya ini sesuai lafalnya kan kita nggak berbicara uslubnya di situ. Mau tahu Oh, i'rabnya? iya penasaran aja nih. Apa namanya? Fi'lun mudhari'un Tabi'u fi'lun mudhari'un marfu mansub au majzum. marfu'. Majzum. Majzum bila min Wa bila an-nahiyah. an-nahiyah. Nah, wa alamatu jazmihi Wow. hadfu Nah, bukan wawu ya. harfun. Hadfun Hasbun nun nun. li'annahu minal af'al al Musah. khams. Falil komsa. Nah, wal wawu dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli itu. raf'in fa'iluhu. Oke, syukur. Ustaz. Afwan. Nastamir? Ini Nah, sedikit tadi maksud saya itu yang i'rab bukan karena li'annahu maksurun alaih li'annahu maksur itu enggak ya, enggak gitu Kalau maksudnya. itu bukan i'rab ya. I'rab itu kan berbicara tentang nahwunya. Kalau di balaghah itu ya bisa apa ya, Cuman taklik saja.
Gimana? Oh itu ya paham, paham. Oke, oke. Paham. Ya, kayak misal eh besok kita akan belajar isti'arah itu ada saya punya kitab Durusul Balaghah yang syarahnya itu ada contoh-contohnya misal ini di coser dengan ini kayak gitu ada. Misalnya kalau di sini ya berarti eh wawul jam'i maksurun bi bai'il bai'is sama kayak gitu-gitu ya maksudnya ya. Mas Samir? Nah, Kalau tadi yang, nah, yang pertama adalah menggunakan adawatul qasr. Ada lafal-lafal yang menunjukkan qasr atau pengkhususan. Yang kedua ini adalah dengan cara mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Jadi kan ada uslub at-taqdim wa ta'khir ya. Nah, di sini berlaku yang takdim, mendahulukan lafal yang seharusnya diakhirkan. Dari segi nahwu itu seharusnya urutannya dia di belakang. Tapi karena tujuan, ada tujuan di dalam maknanya kaitannya dengan balaghah ini. Dia perlu didahulukan, maka kemudian dia didahulukan. Dalam pola ini maksud alaihnya itu adalah lafal yang didahulukan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Harusnya urutan di dalam bahasa Arab, pola kalimatnya atau di mana saja. Sebenarnya kan SPOK. SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Atau di bahasa Arab, fiil, kemudian fa'il, baru, Fa'il. baru kemudian Ul. urutannya kan gini, maf'ul itu namanya ma'mul fudlah atau sifatnya tambahan. Bisa ada dan bisa tidak kan. Yang utama kan fiil dan fa'il. Urutannya ini pertama, ini kedua. Tapi maf'ul yang seharusnya di akhir ini didahulukan. Karena apa tujuannya? Ya tujuannya untuk qasr atau mengkhususkan. Makanya diartikan iyyaka na'budu hanya kepadamu aku atau kami menyembah atau beribadah. Harusnya kan pola awalnya gimana? Kalau fiil, fa'il, dan maf'ul, na'budu, Budu iya kak. na'buduka. Nah, Oh, nah, bud. Karena berupa dhamir mutasil kan. Na'buduka wa nasta'inuka. Tapi karena ingin mengkhususkan tadi hanya kepadamu, kemudian dipindahlah ke depan dan didatangkan dengan dhamir munfasil. Karena kan tidak sambung dengan amilnya, jadi harus menggunakan dhamir munfasil. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan uhibbuka, itu masih ada kemungkinan uhibbuka wa ghairaka. Tapi kalau iyyaka atau iyyaki uhibbu, itu hanya satu-satunya. Ini buat pasangan yang paham nahwu sarf dan balaghah harus hati-hati ya ketika merayu. Berikutnya menggunakan domir pemisah, yakni menyisipkan domir di antara mubtada dan khobar yang ma'rifat. Contohnya, Fallahu huwal waliyu. Fallahu ini mubtada, kemudian khobarnya kan di sini al-waliyu. Kalau misalnya Allahul waliyu, Allah adalah pelindung, kan begitu saja. Kalau didatangkan domir pemisah itu menguatkan maknanya. Allah itulah gitu. Jadi dikhususkan hanya Allah itulah yang menjadi pelindung. Ini faidah diberi domir fasil, domir pemisah. Nantahi hal indakum soal?
Ana sudah. Tafadhali. Yang bagian tadi domir pemisah tadi kurang jelas sudah. Nah, Yang mana tuh bagian domir pemisahnya tadi Ustazah? baik. Ini ya, pokoknya domir yang memisahkan antara mubtada dan khobar, dan domir itu sesuai dengan mubtada. Misalnya, selain ini ya, fallahu huwal waliyyu. Misal, ulaika humul faizun. Ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita mengatakan ulaika faizuna saja, mereka itu orang yang beruntung. Ya sudah, orang yang beruntung itu banyak. Tapi kalau hanya mereka itulah orang-orang yang beruntung, itu kita memakai ini domir hum yang memisahkan antara mubtada dan khobarnya yang makrifat ini. Kenapa makrifat? Karena ya beruntungnya ini kan diketahui ya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ya hanya mereka itu eh, pengkhususannya di situ. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung. Jadi khusus untuk mereka nih yang beruntung. Beda dengan ulaika faizuna, mereka itu orang yang beruntung. Itu banyak orang yang beruntung yang lain. Tapi kalau ulaika humul faizun, hanya mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung. Jadi domir hum itu sebagai ini ya sudah pemisah Pemisah, ataupun betul. eh, Pemisah dan dia mengandung makna untuk menguatkan. nah sudah. Kemudian saya sebelum belajar saya cari juga Ustazah tentang qasar ini Ustazah. Saya lihat ada dua jenis qasar itu Ustazah. Yang pertama qasar hakiki sama qasar idhofi Ustazah. Kalau qasar hakiki ini pembatasan sesuai dengan realitas. Seperti contoh yang disampaikan tadi Ustadz tadi yaitu la ilaha illallah. Kemudian qasar idhofi ini adalah pembatasan tergantung konteks atau situasi. Contohnya, tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Quran Surah Yunus ayat 3. Ayat ini membatasi bahwa syafaat hanya dapat diberikan dengan izin Allah. Tidak ada yang dapat memberi syafaat tanpa izinnya. Begitu saja. Itu menurut Ustazah supaya kita lebih memahami dua jenis idofi ini. Dua jenis qasar hakiki sama idofi ini bagaimana menurut Ustazah? Nah, betul sekali yang dikatakan Utian. Ini materinya akan kita pelajari besok kayaknya ya, selesai Hmm. Nah, Ustazah. macam-macam kosong. Nah, betul kan? Nah, Materi hari ke-7 besok selain dua tadi, nanti juga ada qasar sifah ala mausuf dan qasrul mausuf ala sifah. Oke, nah, kita Ustazah. pelajari lebih dalam besok ya. Nah, Ustazah. Syukran Ustazah. Mungkin itu saja yang Soal akhir, Nah, soal Ustazah tafadhali. Nah, tentang perkataan seorang salaf. As-sunnah hiya safinatun Nuh. Sunnah itu adalah kapalnya Nabi Nuh. Umpama ya. Itu termasuk nggak ya domir pemisahnya itu? as-sunnatu hiya Iya. Safinatun Nuh. safinatun Nuh. Iya, domir pokoknya yang memisahkan antara mubtada dengan khabar ma'rifat itu tadi berfungsi untuk tahsis atau qasr ya, dalam artian begitu. Itu kalau di makna yang Jawa, makna makna gandul itu biasanya kan begini maknanya. Ini untuk yang pernah belajar mungkin bisa di recall ya memorinya. Ulaika utawi mengkono-mengkono wong hum hiyo. Nah, ada kata-kata hiyo ini kan biasanya kan taukid ya untuk menguatkan. Nah, menguatkan itu kan artinya ya hanya atau ya atau taksis tadi atau koser tadi. Hiyo hum hiyo ulaik ini. Jadi untuk menguatkan bahwa memang hanya untuk ini mubtada'nya tadi baru didatangkan dengan khobar yang biasanya berupa ma'rifat. Betul Ustaz, itu tadi termasuk.
Kemarin yang tanya qasr dan hasr Ustadz Ihsan atau bukan ya? Bukan saya. Oh, bukan. Soal akhir. Diberi contoh lagi Ustazah, selain ayat Quran ada Yang apa ini? yang domir pemisah. Tadi dari Ustadz Ihsan, as-safinatu. Coba saya tulis. Sunnah. As-sunnah hiya As-sunnatu. safinatun Nuh. Kebalik. As-sunnatu safinatun Nuh. As-sunnatu hiya safinatu Nuh. Ini ada dhamir hiya di antara mubtada dan khobarnya. Terima kasih yang sudah bertanya, menyampaikan contoh-contoh. Ini juga memberikan pengayaan contoh untuk teman-teman yang lain. Yakfi? Yakfi. Yakfi Ustazah. Tamam. Syukran jazilan ala husni timamikum wa musyarakatikum. Hayya nakhtatim darsana bikiratil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Subhanakallahumma wa Astaghfiruka wa atubu ilaik. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila Syukran aqwamit Ustazah. thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustazah. wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah.